Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kakak mau minta adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyi 2 lagu sekaligus. Hari ini kurasa bahagia. Kedua, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita menyanyi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kita. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, hayatkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam adik-adik, kita bertemu lagi dalam acara sekolah minggu pada siang hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Ya adik-adik, semua tutup mata, kalau Dia akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu selama seminggu ini, berkat-berkat-Mu yang kami rasakan selama seminggu ini Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan belajar dari firman Tuhan. Roh-Mu sendiri akan memberikan pengertian akan firman-Mu. Kalau Dia akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai sebagai alat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, kita ambil Alkitab kita akan menghafalkan satu ayat ya adik-adik ya. Dari kitab Kejadian 28 ayat 15a. Ya, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kita baca lagi ayat ini bersama-sama. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik, cerita hari ini adalah lanjutan dari kisah yang kemarin ya. Kalian ingat cerita yang kemarin? Menceritakan siapa? Esau dan Yakub ya. Bagaimana Yakub sudah memperdaya Esau kakaknya ya adik-adik ya. Dia memperdaya Esau dengan menjual menukarkan semangkuk sup kacang merah dengan hak kesulungan kakaknya ya. Bahkan setelah dia memperdaya kakaknya, dia juga menipu ayahnya ya. Dia mengaku kepada ayahnya bahwa dia adalah Esau. Sehingga berkat yang tadinya mau diberikan kepada Esau, diberikan kepada Yakub. Nah, Esau akhirnya Dia marah sekali. Dan dia berjanji bahwa dia akan membunuh Yakub. Nah, akhirnya ayahnya mengatakan kepada Yakub, Yakub, kamu pergi ke Haran ya adik-adik ya. Kamu larilah ke Haran. Di sana kamu akan bertemu dengan keluarga ibu kamu dan kamu akan mencari istri di sana ya, menikah dengan keluarga dari ibu kamu. Dan kemudian Yakub melarikan diri ke Haran. Ketika dia sedang dalam perjalanan ke Haran, Yakub saking lelahnya dia tertidur ya adik-adik ya. Dia tertidur, dia mengambil sebuah batu sebagai bantal untuk alas tidurnya. Ya kalian bisa membayangkan tuh, mungkin saking capeknya, kemudian dia ambil batu ya adik-adik, batu keras banget ya. Nah dia pakai untuk alas tidurnya. Pada saat dia tidur, dia bermimpi adik-adik ya. Dia bermimpi, dalam mimpinya tersebut dia melihat sebuah tangga dari bumi ke surga, dan melalui tangga itu ada malaikat yang naik turun ya. Kemudian Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan memperkenalkan diri kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan Allah Abraham. Abraham itu kakeknya Yakub ya. Akulah Tuhan Allah Abraham, Tuhan Allah Ishak ya adik-adik ya. Tuhan menyatakan ini. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi ya. Melalui engkau bangsa-bangsa dunia, melalui keturunanmu bangsa-bangsa dunia ini akan mendapatkan berkat. Keturunanmu itu akan banyak seperti debu tanah ya adik-adik ya. Nah ketika Yakub bangun, Yakub meminyaki bantal yang tempat dia tidur ya adik-adik, dan menamai tempat itu Betel ya. Dan
Kemudian dia berjanji kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menyertai dia, Tuhan memberikan pakaian kepadanya, bahkan Tuhan memberikan makanan kepadanya, dia akan mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allahnya. Nah, adik-adik, kemudian apa? Dia juga berjanji bahwa dia akan memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan seperti kita ketahui bahwa Tuhan memberkati Yakub dan keturunannya dengan luar biasa. Ya, adik-adik ya. Walaupun Yakub itu adalah sudah melakukan hal-hal yang tidak baik pada masa lalunya. Ya, adik-adik ya, dia sudah menipu kakaknya dan menipu ayahnya, kemudian memperdaya kakaknya. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia mengakui bahwa Tuhan adalah Allahnya, dan dia meninggalkan apa yang sudah dia meninggalkan dosa-dosanya pada masa lalunya, dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Tuhan menyertai Yakub. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya yang sudah dia lakukan bertahun-tahun yang lalu ya. Yakub berubah kehidupannya, dia sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita ini menceritakan seperti apa Tuhan Yesus adalah dilambangkan seperti tangga ya. Tangga yang membawa kita menuju kepada Allah ya, adik-adik ya. Mungkin pada masa lalu kita sudah berbuat banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan ya, mengecewakan Tuhan ya, adik-adik ya. Tapi Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita lakukan pada masa yang lalu. Tuhan menyucikan kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita ya, adik-adik ya, seperti Yakub dahulu ya, adik-adik ya. Yakub yang dahulunya adalah orang yang menipu orang tua dan melakukan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain ya, adik-adik ya. Tapi akhirnya ketika dia mengakui Tuhan, meninggalkan dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya, dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allahnya, Tuhan memberkati dia, melindungi dia, menyertai dia. Bahkan bukan hanya dia saja, keturunannya pun Tuhan memberkati juga. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kakak mau bahwa kalian itu mengakui dosa-dosa kalian ya, meninggalkan dosa-dosa kalian, dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan ke surga ya, adik-adik ya. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan pernah sampai ke surga ya, adik-adik ya. Bahwa kita harus hanya satu-satunya lah Tuhan Yesus yang patut kita sembah ya, adik-adik ya. Karena hanya dia yang sanggup untuk menolong kita dan melindungi kita. Dia akan menyertai kita seumur hidup kita. Bahkan bukan hanya kita saja, keturunan kita pun Tuhan akan menyertai kita ya. Nah, adik-adik, demikian dengan cerita Yakub ya pada hari ini. Kalian seperti kalian juga akan menerima berkat penyertaan Tuhan ya, yang Tuhan berikan kepada Yakub. Kita juga dapat merasakannya, kalian akan merasakannya juga ya, adik-adik ya. Dengan itu kakak berharap kalian akan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian ya, adik-adik ya. Menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan ya, adik-adik ya. Nah, demikian dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita yakinlah bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menyertai kita, melindungi kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Mungkin di antara adik-adik ada yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Kakak akan pimpin doa ini, kalian mengikutinya ya, adik-adik ya. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat yang adalah satu-satunya jalan saya menuju ke surga.
Saya mau Tuhan Yesus mengampuni semua dosa-dosa saya. Saya mengakui semua dosa-dosa saya. Selama ini saya banyak melakukan dosa-dosa yang menyusahkan Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Tuhan mengampuni dosa saya. Jadilah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hati saya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan saya menuju ke surga. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya dan Tuhan sudah menjadi Raja dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Pada sekolah minggu kita akan kita tutup, sebelum itu kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong Tuhan, supaya kami melakukan apa yang sudah kami pelajari tadi. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan kami di sekolah Tuhan, supaya kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya Bapak. Baik yang kami baru saja naik kelas, maupun kami yang akan masuk dalam sekolah yang baru, yaitu tingkat SMP. Tuhan mampukan kami untuk beradaptasi dengan sekolah yang baru. Kami akan mengikuti pelajaran, entah sampai kapan kami akan belajar melalui online. Tapi Tuhan tolong kami, supaya kami mampu cakap untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada-Mu. Kami juga Tuhan jaga kami, lindungi kami dari virus-virus, bakteri-bakteri yang ada di luar Tuhan, supaya kami tetap sehat dan kami dapat pakai kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa untuk minggu depan kalian juga tetap mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan disiarkan melalui online setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia,
Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.